بنورك إنك على كل شيء قدير بركة وكرامة وأسرار جميع أهل السلسلة قادرية نقشبندية مع سوريا الآيات سيرنا رسا PPKN رضي الله عنهم وقدس سرهم آمين أما بعد إلى حضرة سلطان الأولياء وقدوة الأسفياء قدوة الجاني والغوث الصمداني سيد الشمهدين محمد عبد الله سيف الله مسروق قدس الله سره Al-Fatihah. Hadirin mukarramin yang mulia, para wakil khatib Syekh Masjid yang hadir membersamai kita pada sore hari ini, yang sudah saya sebutkan namanya satu persatu. Kita doakan para wakil khatib senantiasa diberikan kesehatan dan kekuatan untuk selalu khidmat kepada guru muslim. Para kiai, para asatidz, para hujat, para pengurus madrasah, terkhusus sahibul bait, pemangku manaqib, keluarga besar Bapak Dr. Kiai Haji Ahmad Kulturya, kita doakan. Mari kita kirimkan Al-Fatihah. Semoga beliau senantiasa diberikan kesembuhan dan diberikan kesehatan yang sempurna. Terima kasih Syekh Mursyid. Al-Fatihah. Alhamdulillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Iya, pada waktu yang Mari sama-sama kita niat baru mengambil keberkahan dari guru mursyid kita. Tadi sudah dibatasi, sudah dikasih lampu merah 19 menit. Kalau kurang boleh lebih, jangan. Bismillahirrahmanirrahim. Qala Syekhuna al-alim bilal wasil wal musil ilallah Az-Zayyid Asy-Syaikh Muhammad Abdullah Saifullah Masruq qaddasallahu sirrah. Wa ammal ha'u, adapun makna huruf ha fi hadza syahri, di bulan ini. Bulan apa kita sekarang? Bulan Muharram, Suro. Hifdzul hurmah, artinya adalah hifdzul hurmah, menjaga kehormatan, termasuk salah satu dari 5 prinsip thariqah qadiriyah. Man hafidha hurmatallahi hafidallahu hurmatah. Barang siapa yang menjaga kehormatan Allah, dengan apa menjaga kehormatan Allah? Dengan melaksanakan atau memperhatikan hududullah, batasan-batasan Allah, baik batasan syariat lahir ataupun syariat batin, baik rukun Islam, rukun iman ataupun rukun ihsan. Jadi kita ibadah kepada Allah. Hifdzul hurmah, menjaga kehormatan itu bukan sekedar menggugurkan kewajiban atau menghindari dari dosa atau siksa, tetapi kita melihat syariat Allah itu sebagai suatu kehormatan yang mesti dijaga. Seperti kita sebelum berumah tangga mencari uang, bekerja, tujuannya mencari cuan supaya banyak duit. Kalau sudah berumah tangga tentu beda lagi. Tujuannya menjaga kehormatan diri, menjaga kehormatan anak istri supaya tidak minta-minta kepada orang. Nah, itulah kita dididik oleh guru mursyid. Ibadah itu bukan mengharap surga, bukan takut karena neraka, tetapi hifdzul hurmah, menjaga kehormatan Allah Azza wa Jalla. Di sini Hadratus Syekh mengatakan ala taro. Bertanya Hadratus Syekh, tidakkah kamu perhatikan, kata pengasal ini bukan kata saya, ala taro, tidakkah kamu perhatikan annal insan, bahwasanya manusia yakfuru la yakfuru bil maksiyah, karena sebab maksiat tidak menjadi kufur, khususnya dalam pandangan ahli sunnah wal jamaah. Meskipun dosa besar, dia berzina, mencuri, membunuh, merampok, tetapi kalau di dalam hatinya masih ada iman, masih ada kalimat la ilaha illallah, tidak disebut orang kafir. Oh, tidak boleh dalam akidah Ahlussunnah wal Jamaah mengkafirkan orang itu, tidak boleh. Yang tadi ada iman di dalam hatinya meskipun berdosa besar. Tetapi kata Hadratus Syekh, walakin yakfuru bitarkil hurmah, tapi orang bisa menjadi kafir karena sebab mengabaikan atau meninggalkan hormatullah, kehormatan Allah. Seperti dikasih contoh oleh Hadratus Syekh,
kisahnya iblis laknatullah. Yang masyhur, yang kita hafal populer ayatnya, wa in qala rabbuka lil malaikati isjudu li adama fasajadu illa iblis aba wastakbara wa kana minal kafirin. Ketika Allah perintahkan para malaikat, tidak rinci ya tafsirannya, hanya umum saja. Ketika Allah memerintahkan para malaikat untuk sujud kepada Nabi Adam, semua malaikat rela mau sujud, illa iblis, kecuali makhluk yang namanya iblis. Aba, gak mau dia. Wastakbaro, dan sombong. Wa kana minal kafirin, karena tidak mau itu jadi golongan kafirin. Bukan karena maksiatnya, tetapi karena meremehkan perintah. Maka apa ini faidahnya? Faidahnya adalah unzur man qala wala tanzur ma qala. Kebalik apa enggak itu? Kebalik apa enggak? Enggak kebalik. Enggak kebalik. Ini pelajarannya. Unzur man qala wala tanzur ma qala. Kalau kita yang umum, unzur ma qala wala tanzur man qala. Itu seperti kisahnya Nabi Adam dengan iblis itu. Qala, iblis berkata ketika diusir oleh Allah, fawaswasa lahum asyaitanu, memberikan bisikan kepada Nabi Adam dan Siti Hawa. Qala manahakuma rabbukuma, hai Adam, hai Hawa, kata iblis, manahakuma rabbukuma an hadhihi syajarah illa an takuna malakaini aw takuna minal khalidin. Hai Adam, hai Hawa, kamu ini, aneh kasih tahu aja nih, aneh kan penghuni lama ini, senior. Aneh lebih dulu di sini, jadi aneh dengerin katanya. Wa qasama lahuma inni lakuma laminan nasihin. Benar ini aneh nasihatin aneh. Dengerin ini, akamsi. Tahu gak akamsi? Tulisan ada nasihatin. Wa qasama, sumpah demi Allah. Ada nasihatin itu. Ente berdua nih nggak boleh makan pohon ini. Pohon apa namanya? Oh, itu kata setan itu. Pohon koldi itu istilah yang dibuat oleh setan. Adalah syajaratul khuldi. Nah, ente nggak dilarang makan ini kecuali supaya ente nggak jadi malaikat, supaya derajat ente nggak naik, atau supaya ente tidak kekal di surga. Tuh kata iblis kepada Adam. Emang Nabi Adam itu bodoh? Setan Nabi Adam bodoh apa enggak? Enggak Pak. Wa 'allama, itu disuruh ilmu oleh Allah. Tapi kok bisa? Makanya ini jangan sampai kita merendahkan derajat para nabi. Kok bisa? Dalam tafsir di antara yang saya sepakat itu, Asy'arawi mengatakan ada yang pakai dhamir ghaib, ada yang pakai dhamir mutakallim. La yadhunnu Adam anna ahadan yahlifu billahi kadziban. Nabi Adam enggak terpikir di dalam pikirannya, di dalam otaknya, kalau bahasa kita, tidak terpikirkan oleh Nabi Adam kalau ada makhluk yang berani bohong demi nama dia. Benar ya? Jadi bukan Nabi Adam bohong. La adzunnu anna ahadan yahlifu bika kadziban. Ya Allah, saya enggak ngira kalau ada orang yang berani bohong dengan nama. Ini Nabi Adam, unzur maqala. Nabi Adam tidak melihat siapa yang ngomong, tidak melihat itu yang ngomong iblis. Tapi karena iblis bilang wa qasama lahuma, demi Allah, Nabi Adam melihat ucapan. Nah, kali itu kalau kita kepada para murid, kita ini jangan dilihat sambil berbicara, tapi lihat ucapan. Kalau baik, terima ucapan. Siapapun itu, jangan tanya umurnya, Mbak. Ente
Udah S1 kamu belum? Ente berapa umurnya? Ente anaknya siapa? Ya. Kalau omongannya benar, ambil dari siapa saja. Nih, undur makola wala tandur makola. Tapi tadi kisah iblis tidak mau sujud kepada Nabi Adam. Syasharawi di dalam tafsirnya mengatakan qala ba'dun nas. Sebagian ulama ada yang mendiskusikan ini. Apa? Mempermasalahkan apa? Bagaimana mungkin Allah memerintahkan malaikat untuk sujud kepada selain untuk iya benar. Bagaimana mungkin Allah memerintahkan malaikat untuk sujud kepada selain Allah? Benar kan? Kan Allah bilang usjudu li Adam. Bagaimana mungkin Allah itu tuh Tuhan yang mesti disembah? Kok Allah memerintahkan malaikat untuk sujud kepada Nabi Adam? Nanti jadi persoalannya apa makna sujud itu? Tapi kita tidak balik. Intinya itu. Dan saya dengar belum ketemu kitabnya, tapi saya dengar dari almarhum almarhumlah Kiai Soleh. Beliau saya dengar langsung, tidak pinjam kuping orang. Jadi ketika menjelaskan persoalan ini, beliau satu waktu pernah mengatakan walaupun mungkin kaulnya tidak masyhur, tapi tadi berkaitan dengan yang dikatakan oleh Imam Syarawi tadi. Di antara alasan iblis tidak mau sujud dalam logika iblis, walaupun terbantah dengan ayat apa wastakbar, tetapi ada yang mengatakan itu, dan saya dengar dari Kiai Soleh. Logika iblis, bagaimana mungkin saya sujud kepada selain, benar gak tuh? Omongannya benar gak pikirannya? Pemikirannya benar apa enggak? Bagaimana mungkin saya sujud kepada selain? Tapi dia lupa siapa yang memerintahkan. Undur manqala. Lihat sampai wala tandur. Itulah kita kepada guru mursyid. Kita kepada guru mursyid seperti itu, Pak. Kalau kepada ikhwan lihat omongan. Tetapi kepada guru mursyid, apa saja yang keluar dari lisan guru mursyid kita terima. Sami'na wa ata'na. Ini padahal ada di dalam ilmu riwayah ini, konsep ini ada. Kalau kita belajar ilmu riwayah, hadis itu Pak disebut hadis sahih. Syarat yang pertama marawahu adlun. Hadis yang diriwayatkan oleh orang yang adil. Adil itu apa ringkasnya? Istiqomatuddin wal muru'ah. Adil itu dalam pandangan agama, khususnya ilmu riwayat, orang yang istiqomah agamanya. Kalau hari ini dikirnya tadi sore ini kita dikir 165, nanti maghrib 16, nanti isya terima. Kalau tidak kurang, kalaupun tidak 165 lebih banyak, tapi tidak kurang dari 16, itu namanya istiqomah. Kira-kira kita begitu? Berarti belum adil kita kalau itu. Istiqomatuddin, istiqomah. Apakah pengersaban seperti itu ibadahnya? Makanya Pak, lihat guru itu jangan sekarang saja Pak. Kata saya Biazal Bustami, man ro'ani fin nihayah sara zindiqan. Siapa yang melihat aku sekarang saja nih sudah jadi wali besar, sara zindiqan. Ente nanti jadi orang zindik. Wah, yang penting zikir, gak usah belajar, tidak penting ilmu itu. Bapak sahabat berapa tahun pesantrennya Pak? Puluhan tahun Bapak sahabat. Pengasahan ibadahnya, lihat makanya seluruh perjalanan hidup mengenal guru mursyid lengkap. Sifatnya, perjalanan hidupnya itu penting bagi kita para istiqomatuddin wal muru'ah, dan adabnya istiqomah dan adab selalu terjaga, tidak pernah melakukan perbuatan yang melanggar syariat ataupun norma sosial. Kalau orang seperti ini yang meriwayatkan hadis, tapi ada syarat-syarat yang lain. Tapi kalau orang yang adil dilihat oleh Imam Bukhari. Jadi kalau Imam Bukhari ini
mensyaratkan liko harus ketemu satu rawi dengan rawi yang lain. Kalau Imam Muslim yang penting sejaman. Jadi dilihat, bahkan dalam riwayat kan diobservasi. Ini lihat, kalau dia lihat dari jauh, ya udah aja tuh mas pancingnya aja itu orang. Dia tinggalin itu, biarpun omongannya benar, riwayatnya, ya dia tinggalin itu. Karena tadi tidak ada atau dia lihat baru mau masuk ke rumahnya, ya pakai kolor orangnya, murungahnya tidak ada. Atau minum sambil berdiri, udah ditinggalkan. Inilah adil. Orang yang seperti ini, idza sahhatil adalah fatruk ma yaf'al. Kata Ibnu Ajib. Kalau orang sudah bersifat adil, tinggal jangan dihiraukan perbuatannya. Tapi selama tidak melanggar syariat. Pertanyaannya, selama ini Hadratus Syekh pernah atau menyuruh kita sesuatu yang melanggar syariat atau tidak? Pakai merah putih melanggar syariat atau tidak? Tidak. Bawa tongkat melanggar syariat atau tidak? Tidak. Maka terakhir penutup, kata Abu Hasan Asy-Syadzili, i'rifillaha wa kun kaifa syi'ta. Ma'rifatlah kamu kepada Allah. Jadi Abul Abbas Al-Mursi datang mau subbah Abu Hasan Asy-Syadzili karena mungkin sebelumnya berburu bukan kepada guru sufi, dia mikir seorang sufi itu makanannya tidak yang enak-enak lah, makanannya tempe, tahu, ikan asin. Pas dia lihat Syabul Hasan Asy-Syadzili, wah makanannya mewah, pakaiannya mewah, dalam hatinya enggak merasa tidak cocok. Kok seorang wali seperti ini? Kata Abul Hasan Asy-Syadzili, enggak pakai ngomong itu Pak, padahal kan diucapin, i'rifillah. Hei Abul Abbas, ma'rifatlah kamu kepada Allah. Jadi ahli ma'rifat, orang yang kenal kepada Allah, bukan di lisan saja. Wa kun kaifa syi'ta. Terserah kamu mau hidup bagaimana. Tapi tadi selama tidak melanggar syariat, itulah kita kepada guru mursyid, undur man qala wala tandur. Nah, itulah hibdul hurmah kepada guru mursyid. Hadanallahu wa jami'in. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah alladzi faddalana ala katsirin min ibadihil mu'minin. Allahumma shalli wa sallim ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Amma ba'du. Ilahi anta maksudi wa ridhaka matlubi, atini mahabbataka wa ma'rifataka wa atini ma'aka abadan. Ahli silsilah Thariqah Qadiriyah Naqsyabandiyah Mahat Suryalaya Sirna Rasa PPKM, mobil khusus Sayyidina wa Murabbi Arwahina Pengarsa Abah Aus Qaddasallah Sirrah, wa nafa'nallahu bihi wa bi anwa'i ulumihi wa asrarihi wa karamati bi barakatil Fatihah. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Ya. Para wakil talqin Syekh Mursyid mata'an Allah bituli hayatihim, Sahibul Bait Bapak Dr. Ki Haji Kulturhiyah
beserta Umi dan seluruh putra-putri mantu keluarga besar beliau. Kita doakan kepada Allah selalu memberikan keberkahan guru mursyid kepada mereka semua. Amin. Ikhwan akhwat yang dirahmati oleh Allah, di antara menjaga hormat guru mursyid, mohon maaf jangan dilempar ya. Kalau melempar itu hormatnya mursyid tuh. Itu boleh lempar mursyid lah. Kalau kita masih abal-abal, masih belajar ya, mohon maaf, kasih aja. Hormat yang tadi dijelaskan ini yang membawa seseorang sampai kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Apa saja menjaga hormatnya guru mursyid? Tadi yang dijelaskan, unzur man qala wala tanzur ma qala. Kita lihat siapa yang berkata. Itu kalau kaitannya guru mursyid. Kalau Abah sudah bicara, sami'na wa ata'na. Ada lagi tambahannya, ghufranaka rabbana wa ilaikal masir. Ya. Gak boleh. Ada sahabat Nabi, ketika Nabi memerintahkan sesuatu, ya Rasulullah kami gak mampu. Jangan, itu kayak orang Israel yang sekarang lagi pada kebingungan. Tapi katakan sami'na wa ata'na Ghufranaka. Pengen ya guru mursyid, pengen Abah ikut semuanya, cuman yang aku ini nih, yang habis makan kalau katakan kayak tampar jinak. Ghufranaka rabbana wa ilaikal Masir. Kenapa? Dijelaskan dalam kitab Haqa'iq At-Tasawwuf yang ditulis oleh Syekh Abdul Qadir Isa. Kenapa? Apakah orang thariqah itu tidak boleh memakai akal? Terima kasih Kak Elsa. Orang thariqah harus memakai akal, karena akalnya di atas dari segala-galanya. Bukan akal yang dicahayakan saja, tapi hatinya sudah bercahaya. Tapi ketika ketemu dengan guru mursyid, menanggalkan logikanya. Kenapa? Karena logika kita, pemikiran kita dikalahkan dengan keyakinan. Abu Bakar didatengin Rasulullah, didatengin oleh orang kafir. Abu Bakar, ya Aba Quhafah, kalau kita pergi ke Palestina, Masjid Aqsa dari Mekah, kira-kira berapa lama? Sebulan. Pulang balik 2 bulan. Kalau ada yang bilang pulang balik sebulan, gimana? Enggak bisa. Enggak bakal bisa. Ludahnya belum kering. Sebulan pulang balik, bohong tuh. Dibur. Belum selesai, ludahnya belum kering. Itu kata orang kafir, ya Aba Bakrin, bagaimana sahabatmu Muhammad bin Abdullah yang sekarang lagi viral, atau tahu viral aidin wal faizin, lagi viral. Apa dia bilang tadi malam, jam 12 malam pergi ke Palestina. Sebelum subuh udah sampai di kota Mekah. Lidahnya belum kering. Dia bilang kalau sebulan mustahil.
Ini baru berapa jam doang. Apa kata Abu Bakar, lau qala fawqa zalik la sadaqtu. Kalau yang ngomong beliau, yang ngomong Nabi Muhammad bin Abdullah, kalau yang ngomong Aba Aos, la sadaqtu. Meskipun lebih daripada itu aku percaya. Yang ngomong wakil Takin K. Samsul. Ini kalau dalam riwayatnya nih, dalam apa namanya, dalam rijalul hadis apa namanya ini? Kalau tadi kan sohih kan awaluha sohih wallahu mattasal isnaduhu walam yasuzza aw yu'al yarwihi adlun dhabitun an mislihi. Iya. Ini pertama. Yang kedua, hurmah guru mursyid. Ketika seorang sahabat bertanya, Nabi sedang menjelaskan tentang kiamat. Iza zulzilatil ardu al-qari'atu mal-qari'ah al-haqqatu mal-haqqah. Ini orang Baduy nanya. Pertanyaannya luar biasa. Apa mata sa'ah? Ya Rasul, kamu menjelaskan kiamat begitu mengerikannya. Kira-kira kiamat kapan datangnya? Kiamat kapan datangnya? Luar biasa pertanyaannya. Nabi juga nggak kalah alim. Nabi, Masya Allah, apa kata Nabi? Apa yang kamu siapkan untuk menghadapi hari kiamat? Apa kata orang Baduy? Kalau sholat saya biasa, kalau puasa masih nungguin beduk, masih ngancem sama lontong. Siang-siang ketemu lontong, ntar malam lu. Awas. Ketemu kolak, ntar malam lu. Ketemu bini. Kalau sholat biasa, kalau puasa biasa, uhibbullaha wa rasul. Aku cinta kepada Allah dan Rasulnya. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kita teruskan. Jadi hifzul hurmah kepada guru mursyid adalah seperti yang dikatakan seorang sahabat, uhibbullaha wa rasul. Aku mencintai Allah dan mencintai Rasulullah. Ada sahabat Nabi namanya Nuaiman. Seorang sahabat. Gak semuanya nih sahabat Nabi, gak semuanya benar. Kayak Ikhwan. Kalau semuanya benar, gak laku ceramah. Iya, Kalau iya. ceramah kan laku gara-gara masih ada yang belum benar. Iya. Yang ngomong juga belum benar. Kata abang mumpung belum benar. Itu Masya Allah. Ini udah. Nuaiman, apa salah satu perbuatan dia? Mabok, topi miring setiap hari dia minum, peci miring. Datang ke Rasulullah, aku mabok ya Rasul. Dihukum 40 cambukan. Berapa hari kemudian datang lagi, ya Rasul, tadi malam ketemu teman, nyawel, topi miring minum lagi. Dicambuk 40 kali. Sahabat paling marah, laknatullah Nuaiman.
semoga Allah melaknat Nuaiman. Apa kata Rasul? Hati-hati mulutmu, innahu yuhibbullaha wa rasulah. Meskipun dia begitu, tapi beliau cinta kepada Allah dan cinta kepada Rasul. Ini hifzul Quran. Dalam thariqah, jangan sampai meletakkan seseorang tokoh di hati kita lebih daripada guru mursyid. Ustaz, ada Kiai Anu hafal Alfiyah, Masya Allah. Ustaz, ada Kiai Anu, Masya Allah, terbang kayak burung, Masya Allah. Bagaimanapun mereka, tapi di hatiku yang nomor pertama adalah guru mursyid. Itu namanya hifzul Quran. Di hati kita ada kecintaan kepada guru mursyid, maka Allah yang melihat hati kita, Allah nggak melihat wajah kita. Apalagi wajah akhir bulan, Allah kagak lihat. Betul. Akhir bulan lihat wajahnya domel membini terus membayar keringetan. Yang Allah lihat hati. Yang Allah lihat hati. Ketika di hati kita ada kecintaan kepada wali Allah, kekasih Allah, Allah mengangkat derajat kita. Baca, ada sahabat Nabi, dia kemana-mana yang dia senang baca Qul huwallahu ahad. Sholat kulhu, sholat ini kulhu. Mau makan baca kulhu, mau ngapain aja baca kulhu. Dilaporin sama Nabi. Apa kata Nabi? Kenapa kamu baca kulhu? Aku cinta dengan kulhu Allahu ahad. Surah yang hanya membahas Allah adalah surah kulhu Allahu ahad. Apa kata Nabi? Hubbuka iyyahu tudkhilukal jannah. Kecintaanmu dengan kulhu Allah membawa kamu kepada kebahagiaan di akhirat. Kulhu aja kita cinta, Allah berikan selamat. Apalagi kita menanamkan kecintaan kepada guru mursyid. Maka manakib ini, dulu Abah selalu berkata, Abah tidak akan turun dari panggung sebelum Abah memperkenalkan orang yang paling Abah cintai, yaitu Abah Manakiban itu memperkenalkan mursyid dan menguatkan amaliyah yang berasal dari guru mursyid. Biar keluar dari manakiban tanpa frekuensi kecintaannya. Karena cinta itu ya yankus, bukan iman doang, cinta juga ya yankus. Coba bapak-bapak terus terang dengan istrinya. Ketika di awal pernikahannya tidak ada wanita yang lebih cantik daripada dirimu. Wah, masih Yazid tuh luar biasa. Tengah-tengahnya semua wanita cantik seperti engkau. Sampai akhirnya wanita yang lain cantik kecuali engkau. Tapi bukan lagi mudah-mudahan kita istiqomah. Amin. Bapak Dr. Kulturhia, Allah berikan kemuliaan kepada beliau. Amin. Anak-anaknya sukses. Beliau punya rezeki luar biasa. Secara akademik istrinya seorang dosen di UIN. Apa yang menyebabkan itu? Kecintaan beliau kepada guru mursyid. Hikmah beliau kepada guru mursyid. Yang baru-baru ini kita lihat berapa banyak uang yang beliau hikmahkan, dan kata beliau itu belum apa-apa dibandingkan dengan apa yang diberikan oleh guru mursyid kepada saya. 500 miliar belum apa-apa, Pak.
diberi ketoprak. Tapi dibandingkan ilmu Allah yang diberikan kepada guru mursyid, itu belum ada apa-apanya. Kenapa? Karena kecintaannya kepada guru mursyid. Wallahu a'lam bishawab, wallahu muwaffiq ila aqwamit thoriq. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahilladzi faddalana ala katsirin min ibadihi al-mu'minin. Allahumma shalli ala nabiyyil hashim Muhammad wa ala alihi wa sallim taslima. Ilahi anta maksudi wa ta'ala ini mahabbataka wa ma'rifataka wa ati ma'atabaka ila hadrati sultanil awliya wa qudwatil asfiya wa rabbani wa ghusis sumadan Sayyid Syekh Abdul Qadir al-Jailani fi hadha zaman Sayyid Maulana Syamsuddin Muhammad Abdul Qasim al-Muslim radhiyallahu anhu wa qaddasahu al-Fatihah. Al-Mukarraman segenap wakil Al-Qisha Mansyid yang menjelaskan hadir pada sore hari ini. Yang berbahagia Dr. Haji Ahmad Tuhuria, semoga beliau beserta keluarga senantiasa mendapatkan kecintaan Allah Subhanahu wa Ta'ala, karena kecintaan beliau kepada Syekh Mursyid dengan mengistiqomahkan mati di al-musyrik. Gimana bagaimana? 3 hari terakhir saya diteleponin murid oleh keluarga Pak Haji Tuhuria. Saya sudah mengatakan, saya sudah datang, sudah isi list, mau hadir di Masjid Agung seperti ini. Saat akan berangkat, ditelepon lagi, Bapak jantungnya begitu. Apa yang harus saya lakukan? Tidak bisa apa-apa, karena bukan urusan saya. Saya hanya mengatakan begini kepada cukup menenangkan, paling tidak sebagai apa namanya, tidak terlalu kaget katanya. Orang yang sudah ditalkin zikir itu paling tidak wajib mengimani 2 hal. Yang pertama, wajib meyakini kebenaran Al-Quran. Yang dirasa berat menurut kita, apalagi yang enteng-enteng, semuanya benar. Yang kedua, wajib meyakini kemampuan Syekh Mursyid di dalam melaksanakan apapun. Kan tadi dikatakan sebagai hifdzul hurmah, yang tadi dikatakan sebagai menjaga kehormatan. Bukan unzur ma qala wala tanzur man qala, tapi unzur man qala wala tanzur man qala. Siapa yang ngomong dulu? Gitu. Saya menyampaikan beberapa hal supaya tenang keluarga beliau. Tidak. Apa itu mursyid? Kalau mendengarkan ucapan kepala sahabat sebagai mursyid, maaf, ini ada berapa ratus kepala, itu nanti akan bermunculan sekian banyak kepala. Contoh begini, pada waktu Abah sedang memimpin manaqib di Bogor, tiba-tiba ditelepon dari Bandung, dari rumah sakit Hasan Sadikin Bandung, bahwa Haji Aan sudah meninggal. Abang tak maju. Begitu bangkit lagi, abang mengatakan belum waktunya. Enggak, abang ini di rumah sakit ini, di ruang mayat Hasan Sadikin ini. Abang katakan belum waktunya.
Kami harus bagaimana? Kumpulkan uang 6 juta rupiah. Untuk apa? Belikan sapi, kemudian bawa ke Sri Raya, sembelih untuk dijadikan hidangan malam. Sebentar, selesai manakib, Abah datang ke sana. Apa yang terjadi? Begitu Abah datang ke sana, ke rumah Hasan Sadikin, Haji Aan senyum, hidup lagi. Tenang tuh, keluarga gitu tuh. Jadi zaman Abah ada kalau gitu, kalau memang sudah yakin Abah mampu, ngapain harus ngomong begini-begini? Ternyata begini, semua mengatakan, saya tanggal 16 disuruh Panji Tukur soal ke Abah, sobat ke sana. Bilang ke pemirsa Abah begini. Apa kata Abah? Apa yang dibawa ke rumah sakit? Kenapa nggak dibawa ke sini aja? Ini ucapan, mau perhatikan. Memangnya kenapa harus begitu? Persoalannya sederhana. Apa mengatakan sesuatu enggak? Nanya Haji Tukur kepada yang memutuskan. Mengatakan, beli sapi yang paling besar, bawa ke Sinarasa, sembelih nanti untuk menaklukan. Itu kan sama kasusnya dengan yang tadi disampaikan. Kasus Haji Aan. Apalagi ini Pak Haji Tukur kan masih mau. Nggak usah ribet-ribet kita, nggak usah ikut ngurus-ngurusan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Lain lagi dengan kasus berbeda. Ibunda tercinta Dr. Kultur Hia, Ibu Hajah Rehana. Pada saat beliau berbaring di rumah sakit, Dr. Kultur itu nelfon apa yang ucapkan Dr. Kultur? Mohon doa, mohon perkenan ibu saya sedang sakit. Apa kata apa? Sudah lebih daripada doa. Kalau sudah mengatakan sudah lebih daripada doa, acara sudah selesai. Itu sudah ada, sudah lampu hijau, itu sudah di tangan apa? Memangnya kenapa? Sebagai seorang mursyid, apa kita tunduk kepada Al-Quran? Ayat 71 surat Al-Isra. Yauma nad'u kulla unasin biimamihim. Setiap manusia itu ditanya, mengapa kamu zikir 165? Mengapa kamu harus tawajuh? Mengapa harus yakin kepada saya mursyid? Biimamihim, siapa yang nyuruh? Ada gurunya. Memangnya kenapa? Bertanggung jawab. Itu pada waktu Ibu Rehana, Ibunda Dr. Kultur berpulang, itu ternyata tidak ada yang tahu. Apa ada nggak di sini? Puntennya, ini kan kamar transit, kamar sahabatnya. Saya sudah 3 kali waktu nginep di sini, itu disuruh tidur di situ. Saya bilang tidak apa-apa kalau hanya tidur, tapi saya di bawah nggak mau apa saja, nggak pernah di kasur kok. Apa di bawah, makanya digelar aja itu saja. Sudah 3 kali saya tidur di kamar. Apa kalau mau mandi balik tempat ini? Tongkat abah itu sendiri disimpan di sudut. Mantu Pak Haji Kultur, Dimas, itu selalu duduk dekat kursi. Apa yang terjadi? Ternyata pada saat Ibu Hajah Rehana berpulang, ternyata di atas kepala ada 2 sosok. Ini perempuan. Ada sosok yang pertama berbaju putih. Yang kedua ada sosok lagi tidak diketahui siapa. Hanya dia melihat tongkat si Dimas itu. Dan begitu yakin tongkat itu adalah tongkat apa? Karena duduknya selalu dekat tongkat. Ini menunjukkan bahwa pada saat seseorang dipanggil oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, Syekh Mursyid itu hadir. Begitu besar tanggung jawabnya di manqobah tadi semacam begitu. Tidak akan bergeser satu langkah pun dari pintu gerbang neraka sebelum semuanya masuk ke dalam surga. Itu kan satu jaminan. Kira-kira semacam itu. Perlu dengan isyarat. Sekali waktu Abang memimpin acara manakib di Buah Batu ya, di apartemen Newton ya, di Buah Batu ya. Hadir ajengan air. Kemudian ajengan air tidak diberi kesempatan untuk berbicara. Sabtu waktu. Keesokan harinya Abang memimpin acara manakib di Grand Puri Laras. Di rumah Kiai Haji Ani Saprani, Ibu Puspa. Ajengan air hadir. Saya hadir. Kiai Rusdi hadir. Ajengan air tidak diberi kesempatan
Ada pengarsa apa? Untuk berceramah. Apa kalau saya? Hanya saya blank, saya ngomong apa? Hanya saja Abah mengambil isyarat ayat 42 daripada surat Az-Zumar. Allahu yatawaffal anfusa hina mautiha wallati lam tamut fi manamiha. Itu menunjukkan bahwa kaya ini ada kaitannya dengan kematian. Selesai. Oh, dari apa? Dari mana? Dari Faktor Newton tidak ke sana ya, ke Al-Falah dulu ya, ke Al-Falah dulu malam minggunya. Yang di Pengasinan itu. Jangan aja kan beri kesempatan ceramah. Hanya Abah menyenandungkan lagu. Kemesraan ini janganlah sampai berlalu. Itu semuanya. Jangan cepat berlalu. Itu sampai tertabur semuanya karena begitu merdunya suara lagu. Tapi siapa yang menyangka itu merupakan lagu perpisahan? Keesokan harinya manakib Banti Gunung Prilara, saya manakib di Bogor, malam harinya ajaran AI ikut ke rumah Pak Haji Haris Iswandi dekat Alangin ya, dekat Alangin. Selesai manakib mungkin pada pulang subuh-subuh. Keesokan harinya pagi-pagi saya diberitahu bahwa ajaran AI berpulang. Mungkin Abah menyenandungkan kemesraan ini, kondisi semacam begitu, itu jangan cepat berlalu, indah terus gitu. Jadi jangan seusah kopinya ya. Kalau sekali waktu Abah nyanyi, kira-kira ngomong siapa lagi yang gagal? Gak begitu, Mama. Semuanya panjang ngomong. Ya, jangan seusah ini kira-kira siapa lagi nih? Ini contoh. Jadi syaratnya semacam begitu, hanya kan nggak ada orang yang minta semacam itu. Ada lagi kasus pada waktu Buya Kiai Haji Soleh Murtabul Jatul Arifin keluar masuk ke rumah sakit. Kita juga ikut mendoakan semua di mana. Tiap acara manakib kan juga berdoa untuk beliau. Nggak ada yang nggak ada yang begini, nggak ada yang begini. Hanya setelah Umi Soleh mendapat perintah dari pengaras Abang, informasikan kepada semua ikhwan untuk membaca sholawat Bani Hashim. Ini menunjukkan ini perlu ada semacam kalau kira-kira ngabesan kan sebagai pengiringnya lah kira-kira semacam gitu ya. Tapi ini mengiringi beliau, padahal beliau adalah ditunjuk oleh pengaras. Dr. Andas Burhanuddin Cikarang, Wakil Talqin. Gitu ya. Masukin, bukan ini. Ini kayak mancung, kalau sana pesek. Jadi beliau pada saat istri beliau berpulang tidak ada seorang pun mancung perutnya. Mancung perutnya. Pada waktu istri beliau akan berpulang tidak ada seorang pun yang diberitahu. Tapi anak beliau dibuka hijabnya. Hanya anaknya mendengar bahwa istri Ibu Burhanuddin itu sendiri dalam keadaan kasar. Apa kata istri beliau? Abah aja duluan, biar saya belakangan itu. Jadi seakan-akan ada yang nonton. Jadi Abah itu berangkat duluan, baru kita di belakang. Tapi ada baru. Kalau ikut memang dari belakang. Kalau ikut jangan dari depan. Kalau dari depan nonton namanya. Nah, ini kondisi semacam demikian itu sendiri tidak menutup kemungkinan dalam kondisi bagaimanapun, sekecil apapun yang disampaikan oleh pemirsa Abah sebagai mursyid, itu adalah sumber hukum bagi kita. Jangan dianggap sepele. Abah ngajarin sesuai dengan kemampuan akal murid-muridnya. Anak saya batuk 2 bulan, datang kepada Abah, mohon perkenan, anak saya udah batuk 2 bulan. Apa kata Abah? Batuk juga ada yang 3 bulan. Pengen saya Abah berdoa. Tapi kata Abah, enggak, batuk juga ada yang 3 bulan. Betul. Harus tunggu 1 bulan lagi itu batuk tuh baru sembuh. Kalau Abah kan emosi. Kulit saya putih, istri saya putih. Anaknya wajar kalau putih. Tapi istri saya kemudian ngomong ke saya berbisik,
Ini si kata-katanya ini udah potong kengan deui, kayaknya pengen punya adik kan. Dulu bukan sekarang. Ini kan cerita. Maksud saya cerita kemampuan Syekh Mursyid, maksud saya itu begitu. Ceritanya begini ceritanya. Nanti bilangkan ke abang, kamu yang ngomong. Begitu ke sana, ke Sinarasa, kamu ngomong, abah, Abi, saya sudah 3 bulan mau pacaran, mudah-mudahan pengen ngasih perempuan. Abah senyum, kemudian tawaju, punten, apa? Sedang minum kopi mik. Abah ambil kopi mik, hanya 1 teguk, kemudian kocek-kocek diberikan kepada istri saya. Begitu ya? Apa kata abah? Habiskan. Langsung dihabiskan tuh kopi mik itu 1 gelas itu. Pada saat anak lahir ternyata warna kulitnya mirip kopi mik. Sampai ke situnya kita harus berkeyakinan. Saya putih, istri saya putih, mengapa anak saya kopi mik? Jadi 2 hal yang tidak boleh diabaikan. Pertama, wajib meyakini kebenaran Al-Quran. Yang kedua, wajib untuk meyakini kemampuan Syekh Mursyid dalam melaksanakan kegiatan apapun, karena beliau adalah guru agama kita. Gitu ya. Masih banyak sebenarnya gitu ya, tapi ini kan kita menunggu terus. Gitu. Nah, jadi terkait dengan masalah ajaran amalia. Jadi seperti yang saya sampaikan tadi, jangan sedikit pun muncul keraguan bahwa yang namanya apa itu tunduk kepada ayat 71 daripada surat Al-Isra yang tadi. Begitu bertanggung jawabnya. Kenapa? Karena semuanya yang ditanya adalah gurunya. Bapak, kalau di masyarakat biasa umpamanya berbaur pada waktu bulan Ramadan, kemudian melaksanakan sholat tarawih, itu kan ramai sekali antara 8 dan 10. Hanya orang-orang PGN yang nggak pernah ribet. Padahal nggak usah diribetin, yang 8 rakaat sholat tarawihnya ada gurunya, yang 20 rakaat ada gurunya, kalau yang tidak tarawih juga ada gurunya. Malah gurunya yang tidak tarawih itu muridnya paling banyak, tapi nggak pernah diomongin. Saya diminta ceramah kuliah subuh di salah satu masjid. Imamnya nggak membacakan doa qunut. Sekali waktu imam berhalangan. Saya diminta karena pas giliran saya ceramah, saya baca persis doa qunutnya, doa qunut TKN yang ujungnya tahassana bidzil izzati wal jabarut wa tasanna bi rabbil mulki wal malakut wa tawakkalna 'alal hayyil ladzi lam. Terus itu ternyata semua jamaahnya itu aminnya keras. Yang biasa jangan baca apapun, tapi keras bacanya. Baru saya kasih penjelasan dikit gitu ya. Katanya kalau kita jangan suzon yang tidak baca waktu itu katanya Wahabi. Padahal Wahabi kan nama orang, nama aliran. Pendirinya kan pencetusnya Abdullah bin Abdul Wahab, orang Mekah. Di Mekah kan ada Masjidil Haram. Tapi kan di sana mulai karena satu orang baru itu pakai doa qunut. Doa qunutnya saja 33 menit. Doa qunut. Wahabi doa qunut. Begitu. Makanya apa mengatakan begitu? Di beberapa tempat apa mengatakan begitu? Kalau memang ada orang mengatakan baca surat Al-Fatihah nggak nyampe kepada orang yang sudah meninggal dunia, kepada orang yang sudah meninggal dunia itu untuk apa sholat jenazah? Sholat jenazah kan doanya kan itu kira-kira semacam itu. Nah, jadi maksud saya jangan muncul sedikit pun keraguan. Mau dirasa enak tidak enak, berat tidak berat, setiap ucapan para sahabat merupakan sumber hukum karena beliau adalah guru agama kita. Mudah-mudahan bermanfaat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Wabina karena harus menyampaikan yang ingat. Jadi sekarang sudah tidak ingat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Irama jenis jantung sangat hormat. Alhamdulillah ila tibatolan Tidak ditidurkan kami semuanya sekali. Iya. Ini jalan tersebut dari cerita tentang Ibnu Hurmah memelihara Allah nomor 1 lima sembilan Ibnu Husnul Hidmah Ta'limun Nufurul memelihara kalau tidak memelihara kehormatan jadi kalau tidak karena tidak punya hak hurmat jadi orang itu tidak ada hubungan mesti menghormati siapapun bukan kepada umum sih semua punya kehormatan jadi yang wajib kita pelihara kehormatan itu. Kalau kehormatan istilah kehormatan di Malaysia istilah kehormatan itu si eta si ujang jeung si neng si ujang jeung si neng anu taragring dua makhluk yang tidak pernah sakit bobogaan bapak-bapak dan bobogaan ibu-ibu dari situ semua menjaga bukan hanya kepada berfungsi kepada semua karena ada sebutan di teks 9 peradaban dunia apa? Teks 9 peradaban dunia. Kalau hasil perang apa? Boniman. Hasil perang apa? Tidak ada hasil. Kalah jadi abu, menang jadi abu. Apa? Kalah jadi abu, menang jadi abu. Itu sudah ada di 700 bahasa.
kalah dari abu, menang dari arang, yang kalah dan yang menang sama-sama begitu. Makanya kita ya, makanya kami satukan dengan Pancasila. Pancasila itu kan tidak ada Pancasila kalau tidak kalau ngomong sekarang tidak akan ada Pancasila kalau tidak ada dan memang 51 tahun sudah di dekat paling harus menetas 40 tahun sebelum merdeka, 51 tahun merdeka punya zero keluar lagi keluar lagi 51 tahun di tahun dikunya berapa? 51 tahun. Setelah 51 tahun ditekan oleh dia, dikunya cek proses dibawa di hutan seperti binatang mama mahia. Kan pernah lihat tadi kerbau lagi mama mahia. Sampai kelihatan. Ya. Nanti kurang lagi supaya lembut. Makanya teh kerbau, ya, teh kerbau, gitu. Kan cara mengunyah makanan juga. Dulu apa belum masuk sekolah, belum masuk SD, masih anak-anak. Sudah dengar 33 kali. Tidak dipunya, tidak nikmat. Pernah nonton apa? Iklan apa? Bergerak itu enak. Bergerak itu enak. Yang apa? Ya di TV, ya, tah ya tah, nah, bemo. Kan rasa kurang bergerak itu. Padahal kita dalam jangan pernah bergerak letak saja tidak masalah. Jangan pernah menurut Rajulun Wala dan semoga akan timbul keretakan apa? Pukul 7 itu di rumah janda Mayor Janda Supriyat Majar. Pembantu khusus apa? Nanti Surya Raya terbelah dua. Ini tangannya. Nanti Surya Raya terbelah dua. Karena di Surya Raya ada dua pilar besar.
Satu Pak Gaus dan Pak Jujur. Demi Allah, nanti Surya Raya akan terbelah dua. Karena di Surya Raya ada dua pilar besar, satu Pak Gaus dan Pak Jujur. Itu rumahnya. Nanti Surya Raya akan terbelah dua. Karena di Surya Raya ada dua pilar besar, Pak Gaus dan Pak Jujur. Di hadapan maksudnya kemana saja ini orang kalau gimana apa ada. Dan semoga tak akan timbul keretakan dalam lingkungan kita sekalian. Retak saja jangan, dan semoga jangan ada. Nanti akan terbelah dua. Enggak, itu dikunya 51 tahun. Lahir 40 tahun sebelum 1905, 13 Februari 56. Dan semoga tak akan timbul keretakan dalam lingkungan. Lingkungan itu, ya di rumah itu, sekampung ini, sedesa ini, lingkungan, sekecamatan, sekabupaten, seprovinsi, senegara, sedunia, di lingkungan kita. Luas. Hasil perang apa? Kalah jadi abu. Musliman sudah Pamaranawai atau itu menaki banget. Sedangkan itu ke belakang puluhan tahun. Demi Allah tidak pernah ada yang amin. Ketika itu dibaca pada pembacaan. Demi Allah tidak ada yang itu hari ini saya berdoa semoga segala yang terjadi baru hari apa saja sejati dan semoga jangan timbul pun apa komentar beda ini mah berarti itu mah aja mah senang kamu udah buat gitu jelas berapa pulang sudah Bobotoh berpaling dari yang semestinya. Padahal yang semestinya Gaus itu senior saya, pembimbing saya. Sekarang dengan Gaus. Karena Abah masih kan Gaus. Abah Gaus akan meneliti para kiai dulu ada yang punya untuk meneliti ajan Gaus, punya ilmu apa? Maka datang itu satu pagi madrasah, ada yang tidur sepanjang kasur, tinggi orang itu. Orang itu biasa mandi, setelah beres sedikit, mereka bangun. Iyo ilmu nanti, ini ilmu
Wah disuruh para kiai talungki teliti punya ilmu apa aja semua ikhwan pengen aja dosa ngaji tidak ada yang undang saya. Jadi kata waduh ilmu pulang ngaji terus mandi itu apa ada yang 70. Balik ngaji itu jangan terus tidur. Kamu kalau ngomong untuk orang lain, ilmu kamu dibawa pulang oleh mereka. Ilmu kamu mengurang. Kalau terus tidur kurang stok, besar daripada tiang. Tahajud, ya apa tahajud 3 tahun 70 sebelum tidur. Abang ada lihat kalau oke bukankah tahajud itu sebaiknya bangun tidur? Luis nama bangun tidur. Belum terbilang ini pun macam tahu. Demi Allah itu doa abang. Luis nama yang salah. Tapi mudah-mudahan itu macam tahu. Dengan jawab arti pasti itu tanah sarai dulu tahajud dulu bisa tahajud jam sarai alhamdulillah coba punya apa sabda keluar kamu ngomong dari untuk orang lain ilmu kamu bawa pulang murah kalau terus tidur kurang stok banyak pengeluaran kurang pemasukan dengan tidur itu jangankan ilmu yang belum ada yang sudah ada juga hilang seperti rezeki duit copet itu minta yang tidur yang karena apa duit dan tidur dicopet berkat melek berkat hidup rumah alhamdulillah berkat hidup rumah sampai ada nanti sampai malu dokter apa? Apa mau biasa? Itu apa? Mereka apa dokter? Dari hidup rumah juga. Khusus hanya untuk orang yang sudah ditakdir saja, walaupun sholat sendiri, hukumnya berjamaah. Apa? Khusus hanya untuk orang yang sudah ditakdir saja, walaupun sholat sendiri, hukumnya berjamaah. Yaumana ad'u kulla ummatin bi imamihim. Pada hari ini aku undang semua lewat imam. Khusus hanya untuk orang yang sudah ditakdir saja,
walaupun sholat sendiri hukumnya berjamaah. Jadi sholat sasar siapa imamnya? Coba. Bukan. Apa? Tuh, tahu ya? Dengan status ini khusus hanya untuk orang yang sudah ditalkin saja, walaupun sholat sendiri, hukumnya berjamaah. Sholat sama siapa? Sama Arab. Di mana saja. Ada ayatnya. Jawabannya jauh kulla umatin bi iman. Bukan ya umatin bi imani. Tapi tidak banyak yang tahu. Asal orang di depan saja imam. Iya. Makmum wajib ikut gerakan yang di depan. Tapi hakikat imam bukan yang di depan. Khusus hanya untuk orang yang sudah dari ayah walaupun sholat sendiri hukumnya sama guru. Ini imam yang di depan seperti kita sholat menghadap kiblat. Menghadap ke siapa? Menghadap ke mana? Di mana kiblatnya? Di Mekah. Makanya ada ya muayyad ya mumajjad ya imamal qiblataini ya habiballah. Khusus hanya untuk orang yang sudah punya dua kiblat. Khusus hanya untuk orang yang sudah punya dua kiblat. Tapi khusus hanya untuk orang yang sudah punya dua kiblat. Demi apa baru hari ini? Ini baru ini. Khusus hanya untuk orang yang sudah punya dua kiblat. Satu, kiblat yang ada di depan mata, kiblat sama dengan kiblat yang ada di Mekah, patung, hajar. Kalau tidak keluar dari tanah, disimpan di ujung Ka'bah, di sudut Ka'bah. Dihadapi oleh semua sholat wajib menghadap patung. Ambil ambil batu ireng, bahasa Arabnya hajar. Kaji bawa ya. Kalau ingin mengerti dulu membawa tongkat ini berhenti sholat. Kalau ingin mengerti dulu membawa tongkat ini berhenti, itu dalilnya. Kalau ingin mengerti dulu membawa tongkat ini berhenti, karena sholat lebih tidak mengerti. Datang gunung arti, daparnya kita laksanakan. Sholat menghadap kiblat. Batu menghadap batu. Kenapa? Itu batu. Tembok yang dia disebut bukan apa, tapi Tuhan yang bodoh Rabbah al-Bait. Maka kata perintah yang bodoh Rabbah al-Bait, bukan Rabbah al-Bait, bukan yang bodoh Rabbah al-Bait. Jadi kenapa? Sembahlah Tuhan rumah ini, bukan sembah rumah ini. Sembahlah Tuhan ini. Makanya surat Al-Anfal 35 tegas. Surat yang sehari-harinya sholat di situ, di sekeliling batu itu dianggap siulan, tepuk tangan, siksaan, kekufuran. Bukan joget. 55 juta di situ.
Ngantri lagi. Jangan yang baru datang dari Indonesia, yang sehari-harinya sholat di situ. Kalau menurut hakim, dianggap Siulan, tepuk tangan. siulan, tepuk tangan, siksaan, surat. Makanya status kita sudah ditakin, apa? Punya duit, Tadi itu karena batu. sudah ditakin, punya duit, wajib kaditu. Karena batu. Kaditu karena batu, kamu kah? Batu ini simpan di tengah-tengah mesti taruh. Ya. Bahwa ini Allah menciptakan dunia ini sepasang laki depan kanan bawah maju untung gendut batu juga dari sorga tuh yang satu keluar dari tanah Hajar Aswad itu setelah Ka'bah disihkan disuruh Ka'bah. Yang satu turun dari langit. Yang turun itu sudah 14 tahun ya Allah. Seminggu Allah non pulang datang ini datang Allah. Kalau hayang tengarti tadi malu kan itu kewadahan baru 6 Jumat tongkat komando tongkat estafet kodi yang nasabannya seminggu setelah abang pulang apa terima ini Hajar Aswad itu kamu teh nyium Hajar Aswad. Namun kabarok, mun aya waktu, oh mesti kejauhan. Bismillah ya Allah Akbar. Ya. 100 meter. Kalau bisa, kita cium Hajar Aswad di samping Mekah. Kalau jauh, istiram namanya. Untuk Bismillah ya Allah Akbar. Yang dicium kan Bismillahi Allahu seperti nyuruh anak bintah video oke tak aja jadi udah sebelum salam sama apa cium ini dulu cium dulu pak nyium tongkat apa haus jangan apa pernah ini nyium tongkat apa haus nyium Hajar Aswad gitu alhamdulillah kamu kamar jauh 55 juta hebat turun nyawa tak nyawa jangan Bismillahirrahmanirrahim Bismillahirrahmanirrahim ya mudah-mudahan dokter kultur tinggal buka lagi ditidurin napasnya sudah normal ini sangat normal sesuai dengan Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Allahumma sholli ala nabiyyil Muhammadin wa ala Allahumma sholli ala nabiyyil Muhammadin wa ala
رسول الله صلاة الله سلام الله على ياسين حبيب الله توسلنا ببسم الله وبالهادي رسول الله وكل صلاة الله سلام الله على طه رسول الله صلاة الله سلام الله على ياسين حبيب الله سلم الأمة من الآفات والنقمة ومن هم ومن غمة بأهل المال يا الله صلاة الله سلام الله. Ikhwan awat yang sudah musafah bisa langsung makan berkah di depan. Termasuk juga para wakil talqin bisa langsung santai jasmani. Salatullah salamullah ala Rasulillah. Salatullah salamullah ala Yasin habibillah. Tawassal bismillah wa bil hadi rasulillah kulli mujahidin lillah bi ahlil mali ya Allah salamullah salamullah ala taha rasulillah salatullah salamullah ala yasin habibillah ilahi Dalam al-Fatih wa nikmat wa min hamdin wa min ummat bihadil badi ya Allah salatullah salam
Masih on, masih on. Lampu kaki kita lampu mati online nya. Bismillahirrahmanirrahim. Berani yang banyak banyak. Kita juga bagian. Bang. Ustaz Medi satenya udah diambilin belum? Udah diambilin belum satenya? Udah. Terima kasih. Tenang Jun, tenang aja jauh Belanda. Lupa. Jangan terus. Yang ada mana jangan. Yang aja kan di kebun lagi. Yang lama-lama weh. Iwan dagang sate, udah salam belum tuh? Nanya, dagang sate. Ingat yang lain. Dikirim kapan, San? Tadi kirim kapan? Ini. Kemana? Tidur berapa kapan? Sate dong, jangan.